Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di video pembelajaran kami. Video ini merupakan tugas akhir pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika kontemporer pasca sarjana program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan dosen pembina yang pertama Profesor Dr. Adam Latokon Sinar MSI, yang kedua Dr. Ajeng Gelora Mastuti MPD. Video ini memuat tentang media pembelajaran interaktif matematika yang bisa digunakan oleh para guru dalam pembelajaran di kelas tentang materi bangun ruang kerucut yang dikaitkan dengan kearifan lokal daerah Maluku. Video ini disusun oleh tim pengembang kelompok 1 yang terdiri dari Amalia Temarujang Miri, Endah Sri Rahayu, Hama Masuat, Sadam Rado, dan Winda R. Nuhuyana. Langsung saja kita mulai videonya. Selamat datang di media pembelajaran Maluku. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk belajar. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat tulis kalian, ayo kita mulai belajarnya. Hai, perkenalkan saya Nona, FYI. Saya berasal dari Maluku. Nah, berbicara tentang Maluku, apakah teman-teman tahu salah satu makanan khas dari Maluku? Iya, betul sekali. Suami, kalau dilihat dari bentuknya, suami ini seperti bangun ruang apa ya? Ya, benar sekali, kerucut. Apa itu bangun ruang kerucut? Apa saja bagian-bagiannya dan bagaimana cara mencari luas serta volumenya? Mari kita belajar bersama. Capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu memahami konsep volume dan luas permukaan kerucut. Alur tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, mengenalkan karakteristik kerucut yang terdiri dari jari-jari, tinggi, garis pelukis, dan selimut kerucut. Yang kedua, memahami dan menurunkan rumus luas permukaan kerucut. Yang ketiga, memahami dan menurunkan rumus volume kerucut. Yang keempat, menyelesaikan soal sederhana seperti menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Materi yang pertama yaitu bangun ruang kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, seringkali kita temui atau kita jumpai benda-benda maupun hal-hal yang berbentuk seperti kerucut. Pada bagian pendahuluan tadi, sudah dijelaskan bahwa salah satu makanan khas Maluku, yaitu suami, bentuknya seperti kerucut. Selain suami, ternyata ada beberapa benda-benda maupun hal-hal yang berbentuk seperti kerucut, seperti topi ulang tahun, kon es krim, nasi tumpeng, kerucut pembatas jalan, terompet, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, dari kedua gambar ini, manakah gambar yang menyerupai bentuk kerucut? Apakah gambar yang pertama? Ternyata bukan. Gambar yang kedua? Ya, benar sekali. Gambar yang kedua yang menyerupai bentuk kerucut. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya terkait pengertian ataupun definisi dari bangun ruang kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segitiga beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Limas dan kerucut sama-sama mengerucut ke atas, namun yang membedakannya adalah sisi alasnya atau sisi bagian bawahnya.
pada gambar sebelumnya, mengapa gambar yang pertama tidak menyerupai kerucut? Karena walaupun mengerucut ke atas, namun bagian alasnya tidak berbentuk lingkaran. Kerucut dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Sisi lengkung ini berupa selimut yang mengerucut ke arah atas. Semakin ke atas, maka akan semakin kecil atau semakin lancip ujungnya. Unsur-unsur kerucut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut kerucut. Nah, pada kedua sisi tersebut, terdapat unsur-unsur kerucut, yaitu yang pertama, tinggi kerucut atau yang dilambangkan dengan huruf T, merupakan garis tegak yang ditarik dari titik pusat lingkaran bagian alas kerucut ke titik puncak kerucut. Yang kedua, garis pelukis atau yang dilambangkan dengan huruf S adalah sisi miring kerucut atau disebut juga dengan apotema. Dan yang ketiga adalah jari-jari lingkaran sebagai alas dari kerucut yang dilambangkan dengan huruf R. Menghitung luas permukaan kerucut. Rumus untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu luas alas lingkaran ditambah dengan luas sisi tegak atau luas selimut, di mana luas alas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2, sedangkan luas selimut adalah pi kali R kali S, sehingga luas permukaan kerucut adalah pi dikalikan dengan R dikalikan lagi dengan R tambah S, di mana nilai pi adalah 3,14 atau 22/7, R merupakan jari-jari, dan S merupakan garis pelukis. Nah, anak-anak, ketika kalian menemukan soal yang di dalamnya tidak diketahui nilai S atau nilai garis pelukisnya, maka kalian bisa mencari nilai tersebut dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Coba kalian perhatikan gambar, di mana tinggi kerucut, jari-jari, dan garis pelukis membentuk segitiga siku-siku. Sehingga, untuk mencari nilai S, rumusnya adalah S sama dengan akar dari T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Agar kalian memahami tentang cara menghitung luas permukaan kerucut, mari kita simak contoh soal berikut ini. Hitunglah luas permukaan kerucut pada gambar di bawah ini. Pada gambar, diketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm, sedangkan garis pelukisnya adalah 18 cm. Maka luas dari kerucut tersebut adalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis dulu rumusnya, yaitu luas sama dengan pi kali R dikalikan dengan R tambah S. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Sehingga luas sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 tambah 18. 7 dengan 7-nya kita bagi, masing-masing hasilnya 1, sehingga luas sama dengan 22 kali 1 sama dengan 22 dikalikan dengan 7 tambah 18 sama dengan 25. 22 kali 25 sama dengan 550. Maka, luas permukaan kerucut tersebut adalah 550 cm persegi. Menghitung volume kerucut. Rumus untuk menghitung volume kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Atau sama saja dengan volume sama dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T, di mana nilai pi-nya adalah 3,14 atau 22/7, R merupakan jari-jari dan T merupakan tinggi kerucut. Agar kalian lebih paham lagi tentang cara menghitung volume kerucut, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah kerucut memiliki diameter alas 28 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volume dari kerucut tersebut? Pada soal, diketahui diameter alasnya adalah 28 cm. Nah, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, diameter adalah 2 kali jari-jari. Maka jari-jarinya adalah
28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Di soal juga diketahui bahwa tinggi dari kerucut tersebut adalah 15 cm. Maka volumenya adalah titik-titik. Langkah pertama, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Sehingga V sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 kali 15 sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 196 kali 15. V sama dengan 1/3 kali 9240. 9240 didapat dari 22 kali 196 kali 15 sama dengan 64.680. 64.680 dibagi 7 sama dengan 9.240. 1/3 kali 9.240 sama dengan 3.080. Maka volume dari kerucut tersebut adalah 3.080 cm3. Selamat, kalian telah mempelajari keseluruhan materi bangunan kerucut yang ada pada media pembelajaran ini. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita lakukan latihan soal dalam bentuk kuis dengan cara scan barcode ini ataukah klik maupun ketik link yang tertera pada layar kalian. Berikut adalah tampilannya. Silakan kalian ketik nama kalian. Selanjutnya klik start. Kalau muncul seperti ini, klik start lagi. Nah, di sini terdapat 5 soal. Misalkan kita pilih soal yang pertama, maka tampilannya akan seperti ini. Baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikutnya. Ingat, pahami soalnya dengan baik dan pilihlah jawaban yang tepat. Baik anak-anak, semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.